Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita pada video membahas tentang beberapa masalah atau kasus yang ada di seputar dunia IT ya. Kali ini kita membahas bagaimana AMD ya berhasil mengalahkan Intel di pasaran mikroprosesor di dunia ya. Sebenarnya Intel sudah merajai ya lebih dari 50 tahun di mikroprosesor di dunia ini ya. Tapi dia mulai kehilangan pamor dengan AMD ini ya. Dan AMD yang sebagai pesaing utama ya, yang awalnya selalu jadi nomor 2, sekarang berhasil naik merebut pasar Intel. Ya, AMD berada dalam trajektori menjatuhkan Intel ya dari singgasananya yang terjadi pada Intel ya, sehingga AMD bisa sedikit menggoyangnya lah ya. Mungkin lebih baik kita sedikit lihat dulu ya sedikit sejarahnya lah ya tentang Intel dan AMD ini. Nah, sebenarnya mereka ini atau para pendiri perusahaan ini mereka berteman juga, satu perusahaan dulu ya. Ya, bekerja di perusahaan yang sama yaitu Vertical sini di kedokteran company di San Jose, California ya. Kalau sekarang itu kita kenal sebagai Silicon Valley-nya ya. Nah, sebagai engineer mereka menggunakan produk-produk yang inovatif ya. Namun sayang atasan mereka memilih berhati-hati sehingga akhirnya mereka memilih keluar lah ya. Tahun 1968 itu Gordon Moore dan Robert Noyce keluar dari Fairchild Semiconductor, kemudian menjadikan Intel. Andy Grove ya, kemudian bergabung dengan Intel sebagai karyawan pertamanya. Setahun kemudian 8 karyawan lainnya keluar dari Fairchild, kemudian mendirikan perusahaan bernama Advanced Micro Device AMD. Jadi mereka ini saling kenal juga ya, satu perusahaan dulunya. Nah, AMD ini mulai memproduksi untuk IBM, namun Intel juga tentunya tidak mau pasarnya diambil ya. Kemudian dia mengembangkan chip seri 386 yang lebih bertenaga dan menolak memberikan AMD lisensi dan spesifikasi untuk chip 386 tersebut. Dia terpaksa AMD melakukan reverse engineering atau rekayasa balik atas chipset 38 ini milik Intel. Namun sebelumnya AMD membangun visi 386 ini ya, mengeluarkan seri 486 meskipun Intel ya mengeluarkan 486 meskipun 386-nya masih ada ya. AMD jauh lebih baik dari Intel sebenarnya, bahkan kemampuan dari AMD hampir mendekati 486 dari sisi kinerjanya. Namun pada waktu itu ya karena waktu merekayasa ulang itu membutuhkan waktu yang cukup besar ya, sehingga membuat AMD tertinggal dari Intel ya. Nah, persaingan Intel dan AMD ini sebenarnya awal 90-an sudah mulai ya, kedua kubu itu bersaing ya. Bersaing dengan sehat menghadirkan prosesor yang berkualitas agar bisa diterima oleh perusahaan ya. Perusahaan-perusahaan komputer yang membuat komputer mereka tentunya menggunakan prosesor ya. Ya, sampai saat ini ya yang besar itu masih AMD dan Intel ya. Nah, AMD meluncurkan AM386R untuk mengejar prosesor Intel 80386 yang lebih dulu dibuat 1985. Di tahun 93 AMD merilis AM486 untuk mengimbangi Intel 486 yang telah diluncurkan bulan April ya 1989. Ya, di tahun yang sama AMD juga merangkul perusahaan komputer Fujitsu ya dari Jepang ya, sehingga menghadirkan Fujitsu AMD Semiconductor. Nah, 48638 ya ini komputer yang kalau masih kuliah tahun 90-an ya seperti saya itu masih sempat lah ketemu 386 486 ini.
ya, di mana kita menggunakannya masih pakai floppy disk yang besar itu, kemudian ya sistem operasinya masih DOS ya. Dan kalau seperti aplikasi Office-nya ya masih ada Workstar ya, seperti Office Workstar, ada Lotus 123 dan lain-lainnya. Ya. Nah, kita balik lagi ya, awalnya ya Intel maupun AMD ya posisi pasarnya ya tentunya kurang berimbang. Intel masih udah jauh dulu ya. Kemudian posisi pasar ya kurang lebih sama hingga suatu hari IBM memiliki Intel yang arsitekturnya x86 untuk mentenagai semua personal komputer yang mereka buat ya, sehingga hari ini ya mayoritas mereka menggunakan arsitektur x86 milik Intel tersebut ya. Nah, dan bagaimana bisa AMD bisa untuk menarik pangsa pasar ya, sehingga monopoli IBM ya, monopoli Intel bisa dikalahkan ya. Nah, AMD ya, dengan lisensi dan spesifikasi untuk chip 286-nya berhasil masuk ke Intel ya. Persaingan Intel dan AMD berlanjut tahun 97 ya, dengan membuat AMD K6R yang untuk menyamai Intel Pentium yang telah dirilis 93 ya. Pentium. Jadi Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3 sampai 4 Pentiumnya kalau salah dulu ya. Nah, setahun kemudian merdeka AMD K6R3 yang beradu dengan Intel Pentium Pro yang muncul di tahun 95 dan tahun 2000-an. 2000 AMD melakukan AMD 760 dengan menggunakan RAM DDR yang bisa bekerja lebih cepat ya. Nah, hampir sepanjang masa berdirinya AMD menjadi underdog lah dari Intel yang mendominasi semua sektor, hampir semua PC, laptop dan lainnya. AMD fokus pada chipset kelas menengah dan bawah dan yang ramah anggaran ya, maksudnya yang lebih murah lah gitu ya, produk-produk lokal dan lain-lain. Kemudian chip Intel memiliki reputasi yang lebih stabil ya pada masa itu, kemudian digunakan mayoritas pengguna komputer, sementara AMD lebih disukai oleh para pengguna advance yang tahu cara melakukan overclocking pada prosesor yang membuatnya bekerja lebih cepat ya. Nah, tahun 2005 Apple yang sebelumnya menggunakan chip PowerPC berani menggunakan Intel untuk mentenagai seluruh lini produk ya. Kemudian meneguhkan Intel sebagai penguasa pasar mikroprosesor pada saat itu ya. Jadi nggak ada tandingannya pula pada saat itu. Nah, Intel mengganti x86 menjadi Pentium ya, itu nama yang sudah akrab ya. Sehingga dengan Pentium ini menjual penjualan Intel jadi jauh lebih besar ya. Sedangkan AMD lebih fokus pada riset development ya. Baru tahun 2007 AMD meluncurkan prosesor dual core ya. Pertama bernama AMD Athlon X2 ya. Cuman sayangnya AMD di pasaran kurang baik ya. Kemudian Intel juga memunculkan Intel Core 2 Duo ya, yang di pasarnya lumayan besar ya, akhirnya menguasai pasar pada tahun-tahun ya. Kemudian AMD memainkan posisi kedua lah ya di pasar mikroprosesor ini ya, tanpa banyak persaingan inovasi Intel jadi lambat ya, karena mereka sudah menganggap mereka menguasai pasar gitu ya. Kemudian ya Intel akhirnya terjebak dalam birokrasi para insinyurnya yang mulai pergi meninggalkan perusahaan. Intel dipimpin oleh yang tidak mempunyai visi teknologi, fokus mereka adalah menguruk keuntungan secepat-cepatnya ya. Maka Apple ya, pada saat itu Apple untuk mulai itu ya meminta mendesain dan memproduksi chip untuk iPhone mereka ya. Tapi mereka tidak tahu kenapa menolaknya ya.
Alasannya sederhana, menurut mereka perhitungan penawaran tidak cukup menguntungkan lah buat Intel ya. Kemudian keputusan yang sangat disesali oleh CEO-nya Platini ya, CEO Intel pada saat itu. Nah, lalu bagaimana Intel bisa memimpin pasar di tengah melambatnya inovasi mereka ya? Selain melakukan rangkaian marketing yang mereka cukup baik ya, praktik anti kompetisi, selain melanggar kontrak kerjasama sengaja memberikan informasi palsu menghambat perkembangan AMD. Intel juga menyokong perusahaan-perusahaan seperti Toshiba, Fujitsu, NEC, Sony hingga Dell dan Lenovo untuk menggunakan chip AMD dalam produk-produk mereka. Maksudnya tidak menggunakan. Tahun 2009 terungkap Intel membayar Dell hingga 6 miliar dolar. Selain itu, tahun 2010 Intel juga ketahuan memasukkan data hasil benchmarknya ya, menggunakan kata yang membuat prosesor Intel seolah-olah bekerja lebih baik dari AMD. Nah, tahun 2014 baru Dr. Lisa Su ya diangkat sebagai CEO AMD. Maka dia berfokus ya, saat itu menyederhanakan perusahaan, mempercepat perkembangan teknologi baru bagi AMD. Tahun 2017 ya mereka memperkenalkan prosesor Ryzen ya, berdasarkan arsitektur mikroprosesor Zen. Mereka ini adalah alternatif lebih terjangkau untuk kelas yang besar, dan produk ini mampu menantang chip Intel terbaik ya. Khususnya AMD terus melonjak sehingga dipimpin oleh Dr. Lisa Su ini, pelanggan atau arsitektur dari Zen ini pangsa pasarnya besar ya, naik ya, sehingga pada saat itu Intel untuk pasar konsumen turun menjadi 69 dari 81% ya dari tahun sebelumnya, sementara AMD naik 18,1% ya. Tapi tetap aja Intel masih tetap di atas ya pada tahun tersebut ya. Kemudian Brian Krzanich, CEO Intel ya, waktu itu sedikit meremehkan lah ancaman dari prosesor Ryzen AMD ini. Namun menurut data benchmark dari software pada kuartal pada tahun tersebut 2001, AMD menguasai 39,4% pangsa pasar semua jenis CPU, sementara Intel menguasai 60,6%. Nah, hebatnya untuk pasar yang komputer desktop AMD bisa mengungguli Intel dengan 50,7%. Ya, sementara Intel pangsa pasarnya turun menjadi 49 ya. Kenapa bisa mengungguli? Karena biasanya kalau PC kan banyak orang mencari yang harganya lebih murah gitu ya. Kemudian tahun 2003 sampai 2005 ya, Intel meluncurkan Celeron ya, namun kurang laku ya, karena pengguna masih enggan meninggalkan Intel Pentium-nya. Kemudian meluncurkan prosesor Pentium selanjutnya ya. Kemudian Intel merilis dual core ya, yang memiliki dua chip inti namun kinerjanya belum efisien dan efektif ya, di mana memerlukan daya listrik dan hanya bekerja pada OS 32 bit. Nah, Intel dual core bisa dikalahkan oleh AMD X64 sehingga memaksa mereka mengeluarkan Core 2 Duo dengan dua inti ya, keduanya bisa berjalan. Core 2 Duo bekerja dengan OS 32 bit dan 64 bit sehingga bisa mengalahkan performa AMD. Nah, sejak itu AMD terus bekerja ya, mengeluarkan prosesor mereka lebih bagus lagi ya, di Core 2 Duo. Nah, akhirnya AMD berhasil untuk mengeluarkan produk AMD Quad Core Opteron yang bisa menandingi dual core Core 2 Quad pada bulan Juni 2001 lah ya kira-kira. Kemudian Intel bekerja sama dengan HP yang menghasilkan prosesor Itanium ya, namun pasarnya masih kalah dengan prosesor AMD X8664-nya. Nah, tahun 2006 AMD mulai merger dengan perusahaan IT Tools ya, meluncurkan AMD APU, Acceleron Processing Unit ya, yaitu menggabungkan AMD chipset Northgate dan chipset pengolah grafis ya. Selain itu AMD juga mengeluarkan mikroprosesor chipset
papan induk, GPU, video card dan lain-lain. Nah, tahun 2010 prosesor AMD semakin laris tuh di pasaran ya. Udah mulai nih besar dia. Kemudian laptop gaming mulai meningkat, maka karena grafis dan AMD cukup baik, maka banyak yang menggunakan produk gaming ini adalah dari ini punyanya AMD. Nah, tahun yang sama juga AMD juga merilis prosesor Ryzen-nya tadi. Apple juga produk yang menggunakan prosesor Intel merupakan prosesor buatan Intel yang mulai mengambil membuat sendiri ya. Maksudnya pada saat itu Intel Apple sudah mulai membuat chip sendiri ya. Ya, mereka beri nama Apple Silicon ya, berbasis arsitektur ARM di Mac-nya. Namun pada saat acara WWDC 20 yang mengalihdayakan pembuatan ini ke Taiwan Semiconductor Manufacturing Company atau TSMC ya. Kemudian Apple merilis Apple Silicon pertama diberi nama M1 pada tahun 2020 ya, 2000-an ya, 2000 berapa gitu. Semua laporan benchmark menunjukkan chip M1 ini berbasis ARM lebih cepat dibanding chip Intel, menghasilkan lebih panas dan menggunakan biaya yang lebih sedikit ya, dengan kemampuan lebih dari punyanya Intel. Begitu juga dengan Nvidia, melihat ke bagusnya ARM yang digunakan Apple, perusahaan yang berproduksi grafis processing ini mengumumkan akan mengalihkan sebagian pasar produknya menggunakan arsitektur ARM. Selain membangun CPU bernama Grace ya, berbasis ARM, Nvidia juga membangun DGX SuperPod ya, sebuah IE superkomputer berbasis cloud yang juga digunakan arsitektur ARM. Kemudian Samsung, Qualcomm dan Microsoft juga berbasis dikabarkan akan memproduksi chip mereka sendiri ya, menunjukkan laptop yang berbasis ARM. Nah, sepertinya seluruh perusahaan mulai bergerak ke arah ARM ya. Ini menjadi suatu semacam tamparan atau pukulan terhadap Intel ya, yang masih menggunakan x86 buatannya. Kemudian jika banyak yang menggunakan chip berbasis ARM arsitekturnya, maka Intel akan jadi tidak relevan lagi ya, sehingga AMD sangat diuntungkan ya. AMD yang bekerja keras merancang ARM kadang-kadang akan menjadi rival kuat ya, Apple Silicon. Sedang Apple ya kalau tidak mau berubah ya jadi susah ya. Nah, pada saat ini AMD dilaporkan baru saja mengungguli Intel di pangsa pasar prosesor ya. Desktop pertama kalinya di 15 tahun berkat kekuatan prosesor seri Ryzen ya, yang sudah dirilis tahun 2007 ya. Berdasarkan laporan terbaru firma benchmarking Fastmark, pangsa pasar AMD disebut unggul 1,6% dari Intel ya. Nah, dari riset Fastmark ini di 2021 ini menunjukkan AMD berhasil mendominasi presentasinya 50,8% pangsa pasar prosesor desktop global, sementara Intel hanya menguasai 49,2% ya, kira-kira begitu. Kemudian untuk prosesor Ryzen ini ya, buatan AMD ini sudah dimanufaktur menggunakan fabrikasi 7nm ya. Contohnya kalau harga Ryzen 5000 terbaru dibuat menggunakan arsitektur paling baru Zen 3, sedangkan prosesor tercanggih Intel dari keluarga 3 Lake juga dibuat dengan fabrikasi 10nm. Sebagai informasi, besaran angka fabrikasi ini berpengaruh pada jumlah transistor yang ditampung, yang berpengaruh pada performa. Jadi makin kecil angka fabrikasi, maka semakin banyak jumlah transistor yang bisa dijejalkan. Nah, kalau sekarang ini desktop yang diberikan Radeon, sedangkan untuk laptop diberikan Radeon Mobile, untuk kelas profesional atau server diberikan Fire Pro, di server cloud gaming diberikan Radeon Sky punyanya AMD ya. Untuk gaming ya, yang dengan grafis ya
Contohnya di Xbox 360 ada Exynos. Untuk kalau game Nintendo itu ada di Hollywood, kemudian Nintendo Wii ada AMD Radeon LED, kemudian PS4 AMD APU 8 core graphics radio, atau di Xbox One ada AMD APU 8 core graphics radio ya. Nah, dengan begitu ya mau nggak mau si AMD mulai terkejut lah ya, bahwa AMD sudah mulai memimpin ya. Maka 2021 ini Intel mengangkat Patrick P. Gelsinger sebagai CEO menggantikan Bob Swan dalam pidato pertamanya, mengungkapkan strategi Intel untuk kembali menguasai pasar mikroprosesor ya. Dia menyebutkan IBM 2 dan berisi 3 inisiatif ya. Pertama itu harus mengembangkan teknologi mutakhir menggunakan jaringan pabrik global miliknya. Intel juga akan merilis prosesor desktop 7 NM pertama Intel bernama Meteor Lake di tahun 2023. Sekarang info aja ya, tahun ini Apple akan menunjukkan produk mikroprosesor One X ya, dibangun dengan teknologi 5nm ya, jauh lebih ini lagi. Sedangkan di 2023 baru Intel ya, sedangkan Apple sudah 5nm ya. Nah, bagi yang belum tahu nih, 5nm jauh lebih hebat dari 7nm. Intel 7nm di tahun 2003, sementara Apple sudah tahun ini ya. Jadi jauh ketinggalan nih kayaknya Intel terhadap Apple ya. Begitu juga dengan AMD ya. Nah, itu gambaran bahwa sekarang pasaran mikroprosesor sudah mulai bergeser ke AMD ya. Jadi kalau PC dan grafis atau gaming itu sudah semuanya hampir dikuasai oleh AMD ya. Jadi kedikjayaan dari Intel sudah mulai pudar ya. Lebih-lebih sekarang Apple juga ikut-ikutan. Wah, mungkin itu dulu, mungkin tentang persaingan ini mikroprosesor ini kita akhiri dulu. Mungkin kita ketemu lagi dengan pembahasan yang lain. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.